Halo, selamat datang di channel Baru Buat Project. Jangan lupa sebelum menonton video, klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sugeng, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang semester 4. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah Public Speaking untuk membuat sebuah acara podcast atau talk show tentang public speaking. Nah, ini sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang pengen terjun di dunia public speaking. Nah, pembahasan kali ini tuh tentang tips mengatasi grogi pada saat public speaking. Sangat recommended buat teman-teman seperti saya ini yang kalau maju ke depan atau berbicara di depan umum itu masih sangat grogi. Jadi nanti saya akan menghadirkan narasumber tentunya yang sudah berpengalaman di dunia public speaking. Pokoknya pantau terus video ini, jangan di skip karena videonya sangat bermanfaat. Oke, langsung saja ke videonya ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya, penghuni YouTube channel Baru Buat Project yang subscribernya masih ya segitulah, masih secuil ya. Kali ini ada yang beda nih, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia adalah seorang public speaker yang sudah melalang buana, nge-MC tentunya, terus mengisi materi. Tapi kalau nge-MC ke nikahan mantan belum pernah ya? Belum pernah. Nikahan mantan saya belum pernah. Oke. Kayaknya sakit banget ya kalau gitu. Kalau itu kayaknya saya nggak bisa nge-MC, malah nggak bisa berkata-kata. Oke, nah perkenalan dulu nih Mas. Oke. Siapa? Nama saya Robi Arianto. Dah, cukup ya, gitu aja ya. Yo, yang lebih panjang tuh Mas. Lebih panjang. Kan pengen tahu. Oke, nama saya Robi Arianto. Ya. Yo, Oke. Itu pekerjaannya apa? Oke. Tinggalnya di mana? Statusnya apa sekarang? Oke. Untuk nama saya Robi Arianto, seperti saya sudah kenalan gitu ya. Terus lalu untuk pekerjaan ya, kadang-kadang MC, kadang-kadang isi materi, kadang-kadang pendampingan juga ke anak-anak begitu. Nah, ada yang dipromosikan, siapa tahu ada yang mau itu pakai Mas Robi buat jadi MC. Boleh nanti kontaknya langsung ke bawah aja ya. Instagramnya ya. Instagramnya boleh. Oke. Nah, jadi gini Mas, di dunia public speaking itu kan banyak sekali. Kayak saya ini kan masih pemula di dunia public speaking. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi yang namanya itu grogi, demam panggung? Kalau saya itu kalau sudah tampil ke depan itu ya, awalnya sudah latihan, sudah apa materi sudah saya pelajari, tapi kalau sudah di depan tiba-tiba itu blank semua, materi hilang, itu yang sering disebut dengan grogi atau demam panggung ya Mas. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana sih Mas menurut Mas Robi? Oke, kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi yang pertama memang pastikan dulu materinya tentang apa. Lalu pastikan benar-benar kita buat materinya dulu, kita susun materinya seperti apa. Jadi kayak dibikin treatment gitu ya. Betul, poin-poinnya apa aja yang mau kita sampaikan begitu. Kalau saya pasti akan bikin materinya dulu. Habis itu setelah bikin materinya, saya akan coba dan saya akan baca terus. Baca materinya, oke, kira-kira sudah ada. Oh, ini kurang bagus nih. Saya mau ganti di sini. Kalau saya mau ganti di sini, saya ganti begitu. Lalu kalau misal saya udah jadi nih gitu ya, saya udah jadi, terus besoknya saya dapat ide apa yang kira-kira ini bisa masuk ke materi itu, saya akan tambahkan, betul. Saya akan langsung ubah, saya akan langsung tambahkan. Jadi supaya benar-benar materi itu saya banget gitu. Ya, dipelajari, betul. Terus pahami, betul. Baru nanti dipraktekkan. Ya, jadi ketika kita materi yang akan kita sampaikan itu sesuai apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan tuh penyampaiannya lebih enak. Kayak lepas aja gitu ya. Lepas aja gitu. Sudah lepas lah, ngomong aja. Udah ada di dunia. Ya, karena kita sekali gitu ya. Karena kita sudah hafal, kita sudah tahu. Oh, habis ini aku akan menyampaikan ini. Setelah ini saya akan menyampaikan ini begitu. Sudah ada di kerangka. Tapi kalau misal toh pun tidak hafal, kalau teman-teman yang di sana, kalau teman-teman yang lihat ini, misal, oh aku nggak bisa menghafal dengan sedetail itu, nggak masalah. Sebenarnya teman-teman bisa buat seperti catatan begitu. Catatan kecil. Catatan kecil untuk poin-poinnya, begitu bisa ditulis begitu. Setelah itu untuk materi, gitu ya, untuk materi. Lalu kalau untuk yang lainnya adalah saya akan pastikan audiensnya siapa dulu. Nah ya benar itu Pak. Bener-bener banget. Betul ya. Karena
banyak sih ya kayak audiens itu apa ya merasa malas gitu loh ngedengerin public speakernya ngomong. Nah itu caranya bagaimana biar orang-orang tertarik dengan kita gitu Mas? Oke, kalau yang pertama saya pastikan saya datang lebih awal supaya saya bisa ketemu dulu dengan audiensnya seperti apa gitu. Biasanya sih kalau saya dikontak saya akan tanya audiensnya jumlahnya berapa, terus usianya di range berapa gitu. Terus ini tujuan acaranya untuk apa? Untuk pelatihan, untuk fun atau untuk apa? Gitu. Jadi saya juga akan bikin skrip begitu atau bikin materi. Saya akan pastikan berarti saya itu sampai tulis untuk misal saya akan bercanda ini pada bagian ini. Saya akan berikan itu ya Mas. Ya. Saya kira cuma kalau orang-orang udah ahli itu tinggal langsung ngomong nggak perlu belajar. Saya enggak sih. Nah, kalau saya itu betul latihan juga ya. Betul latihan. Kadang beberapa pengalaman saya lempar jokes salah audiens gitu. Saya lempar jokes salah satu jokes gitu yang anak muda banget dan ternyata audiensnya garing. Jadi malu banget parah gitu. Nah itu untuk mengatasi seperti itu ketika jokesnya garing begitu. Nah apa yang saya lakukan saya lakukan seperti ini. Kemarin di sana lucu sih, kalau di sini enggak ya. Jadi itu bisa memancing orang untuk ikut tertawa. Betul. Lalu kalau untuk audiens seperti tadi kita kembali ke audiens begitu ya. Kalau untuk audiens saya biasanya juga pastikan kenapa saya harus datang lebih awal karena saya bisa lihat audiensnya. Ketika audiensnya misal nih ini pelatihan gitu, ada sesi sebelumnya. Nah saya usahakan saya bisa untuk datang dan lihat dulu seperti apa crowdnya gitu ya, crowdnya dari audiens itu. Mana sih orang-orang yang kira-kira bisa diajak bercanda begitu kan. Kalau enak kalau misal kita lempar jokes, orang ini tuh kelihatan ini nih gitu. Nah kita harus lihat itu, lihat situasinya. Jadi saya juga bisa menguasai panggungnya nanti begitu dengan tahu beberapa orang. Oh ini orangnya bisa bercanda, oh di sini. Ya istilahnya cari tumbal lah gitu ya. Jadi cari tumbal siapa nih yang bisa jadi tumbal nih gitu untuk bercandaan dan lain sebagainya gitu. Nah kalau untuk materi sendiri memang sesuai dengan apa yang dituju gitu supaya saya harapannya dari klien seperti ini saya tidak salah memberikan apa yang materi yang ingin disampaikan gitu. Nah kembali ke audiens, ketika kita sudah kenal audiensnya, kita sudah tahu audiensnya seperti ini, kita akan lebih enak. Biasanya saya akan jalin komunikasi dulu. Jadi ketika ada waktu break begitu, saya akan dekati ngobrol dengan beberapa peserta begitu. Jadi sudah ada ikatan lah istilahnya gitu. Jadi supaya nanti ketika saya masuk mereka nggak kaget, bingung gitu. Nah, tapi kan ada ya, misalnya dalam sebuah acara. Nah, audiensnya itu pasif semua. Gimana cara mengatasi agar audiens itu tertarik dan apabila disuruh bertanya atau gimana itu mereka aktif bertanya gitu loh. Itu gimana cara mengatasinya? Kalau saya biasanya pasti yang pertama kalau saya masuk saya nggak langsung ke materi. Saya basa-basi dulu, sapa dulu, ice breaking dulu. Ya ice breaking itu kita bisa lihat, kita bisa petakan. Oh ini tipe-tipe audiens seperti apa begitu. Oh kelihatannya kalau ini saya bisa langsung masuk ke materi nih tanpa perlu harus banyak bercanda atau banyak ice breaking begitu. Kalau ini tipenya tipe-tipe orang yang wah suka hihi gitu, misal orangnya heboh banget gitu lah. Nah, itu saya akan banyak juga tipe-tipe. Saya akan berikan ice breaking juga. Saya kadang menggabungkan materi itu ke dalam permainan gitu. Jadi supaya bisa fun, orangnya yang dapat materi fun, materinya juga sampai gitu. Nah, pernah nggak sih Mas sampean apa ya dalam sebuah acara terus tiba-tiba apa ya salah gitu loh. Nah, bagaimana cara mengatasinya biar dianggap tidak sebagai sebuah kesalahan gitu loh? Oke. Yang pertama kalau misal memang ada kesalahan pengucapan atau apa ya minta maaf begitu. Karena memang kita harus jujur bahwa oh sorry gitu, saya salah ini seharusnya seperti ini gitu. Kalau untuk menghadapi itu ya paling itu tadi ngeles tadi gitu. Ngeles, tapi ngeles bukan dengan tujuan supaya berbohong atau apa, tapi ngeles itu supaya mereka bisa menerima gitu. Audiens itu bisa menerima bahwa oh ya gitu. Bahwa ini oh ini ada salah slip of tongue gitu lah, saya salah menyampaikan atau gimana gitu. Atau kadang urutannya nggak tepat begitu, itu bisa ini. Kita pengen tahu nih Mas, pengalamannya Mas Robi ketika MC atau ngasih materi itu, nah pernah dalam kondisi jokesnya garing banget, nggak ada yang ketawa sama sekali, nggak ada yang respon itu pernah nggak?
Oh ya pernah sekali gitu ya. Coba jelaskan kasus saya pengen tahu. Boleh. Pertama-tama memang saya belajar bukan dari ini, dan saya belajar benar-benar maksudnya dari nol, dari bawah tuh saya belajar. Pertama tuh hanya belajar MC yang cuma 1-2 menit, jadi kayak memperkenalkan pembicara begitu, pertanyaannya begitu. Oh jadi dulunya masnya itu basicnya bukan public speaker atau gimana? Bukan. Jadi memang saya suka untuk misal ada acara-acara begitu, event training atau apa, saya senang ikut gitu kan. Saya belajar dari situ, mau nggak belajar gitu? Mau gitu, belajar dari apa? MC pertama, MC memperkenalkan pembicara begitu. Nah, terus ice breaking dulu gitu, ice breaking terus memperkenalkan pembawa acara, pengisi materi maksudnya, pengisi materinya begitu. Nah, dari situ saya belajar, oh gitu, menyenangkan juga ya begitu. Dari situ baru belajar nih, ngisi, mulai menyampaikan materi. Pertama ya pasti gugup gitu. Pasti gugup tuh hal yang biasa sih sebenarnya, bagi saya gugup tuh hal yang biasa. Kalau nggak gugup tuh aneh rasanya bagi saya. Dan ketika menyampaikan pun kalau saya sih nanti tulus begitu. Jadi saya persiapan sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Jadi misal saya di hamil berapa jam, saya rasa ini materi kok saya belum mantep banget gitu, saya kalau mau ubah pasti ubah. Oh, diubah. Kalau saya mau ubah, masih ada waktu saya ubah begitu. Nah, pernah nggak kalau garing banget atau istilahnya bisa dikatakan gagal? Pernah. Ya pernah ngisi satu acara begitu. Bener-bener garing, bener-bener tenang, bener-bener diem, dan saya nggak tahu begitu materi yang saya sampaikan ini bisa sampai atau enggak ke mereka gitu. Ya itu proses belajar saya. Setiap orang pasti ketika public speaking, ketika ngomong di depan nggak langsung yang hebat, bisa langsung bisa angkat suasana begitu. Pasti ketika butuh proses latihan lah. Nah itu proses latihan saya 1-2 kali. Oh setelah itu evaluasi yang harus gitu. Jadi evaluasi apa ya yang kurang dari saya. Oh lihat di sini saya tidak bisa menyampaikan materi ini sesuai apa yang saya pikirkan. Gitu. Terus tanya ke orang. Minta evaluasi, bagaimana pendapatnya, apa yang kurang tajam mungkin gitu dan sebagainya. Jadi ketika menyiapkan materi pun kembali ke awal tadi ya, ketika menyiapkan materi saya pasti akan mencobanya dengan membayangkan atau ngomong di depan kaca. Boleh ya ngomong di depan kaca itu. Jadi supaya besok, kalau saya belajarnya begitu, jadi materi sudah jadi ini semuanya begitu ya, saya akan baca gitu, saya bayangkan di pikiran saya, di kepala saya gitu bahwa oh ini saya sedang berada di suatu ruangan, saya ketemu banyak orang begitu. Saya bayangkan sampai seperti itu, saya imajinasikan sampai seperti itu. Oh besok suasananya akan seperti ini gitu. Suasananya akan seperti ini, saya ingin suasananya seperti ini. Oh ketika saya ngomong ini, orang bisa insight dengan apa yang saya katakan. Ketika saya melempar jokes ini, orang bisa tertawa, suasananya fun di sana gitu. Saya bayangkan itu, terus saya belajar ngomong dulu, saya sampaikan semua seperti saya akan menyampaikan besok. Saya sampaikan, jadi sejam mungkin, setengah jam mungkin saya sampaikan materi saya sampaikan. Saya ngomong sendiri begitu, saya sambil membayangkan besok suasananya seperti ini, besok saya mau suasananya seperti ini gitu. Nah, jadi untuk salah satu proses itu imajinasi itu cukup membantu saya sih. Jadi saya sudah pede, saya sudah yakin, oh besok bisa crowdnya seperti ini. Bisa materinya bisa sampai, yang terpentingnya sebenarnya materi yang kita sampaikan bisa tersampaikan audiens ya, bisa diterima audiens itu sih. Nah ada tips sederhana enggak buat para pemula public speaker yang apa ya, yang kalau masih maju itu, terutama kan saya sebagai mahasiswa itu loh, kalau presentasi itu walaupun di depan teman-teman ya itu masih sangat grogi itu loh. Nah tips paling ampuh untuk mengatasi rasa grogi menurut Mas Robi itu apa? Tips paling ampuh sebenarnya kalau saya 3, datang lebih awal, kuasai materi, sama yang terpenting satu lagi, benar-benar kuasai panggungnya atau suasananya dengan cara ya tadi lihat audiensnya, memastikan audiensnya siapa, menata. Jadi ketika kita sudah tahu dulu audiensnya siapa, kan kita pasti bisa tata bahasa kita akan seperti apa. Kan beda nih kalau ketika kita ngobrol dengan teman yang seangkatan begitu, atau orang yang lebih muda. Iya, beda-beda juga penyampaiannya gitu, betul. Jokesnya beda. Makanya itu saya pastikan audiensnya siapa, terus materinya seperti apa, buat materi sebaik-baiknya. Lalu setelah itu latihan, dan itu datang lebih awal itu kompetisi. Nah,
teman-teman, menarik sekali ya pembahasan kali ini. Wah, saya benar-benar beruntung sekali dapat bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa, pengalaman public speakernya luar biasa. Biasa di luar ini Mas. ini gratis loh. Aku udah bayar. Bukan endorse, Oke, di segmen berikutnya nanti ada sesi tanya jawab. Bagi kalian yang mau bertanya bisa tanya langsung atau DM di Instagram saya. Nanti saya akan tanyakan langsung ke Mas Robi. Oke, jangan kemana-mana. Oke Mas, ini segmen pertanyaan dan di sini sudah banyak banget yang masuk pertanyaannya. Wah, luar biasa. Audiensnya itu antusias banget ya kita. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Ed Ganang. Pertanyaannya adalah, Mas Robi, apakah setiap orang bisa menjadi seorang public speaker? Bisa, begitu ya, karena setiap orang pasti bisa ngomong gitu kan, bisa ngomong dan sebenarnya tinggal proses latihan sih. Jadi kita bikin materi, kalau kita menguasai materi yang kita sampaikan, kita mau latihan, gitu juga pasti bisa sih. Karena saya awalnya juga ngomong itu terbata-bata, ngomong tuh yang cepat sekali gitu. Jadi kita nggak ada titik komanya gitu. Nah, seperti tadi saya nggak ada titik komanya, jadi saya terbata-bata kalau ngomong tuh gitu. Itu yang sering saya lakukan. Saya juga pasti di awal seperti itu. Tapi ketika saya melihat nih, saya lihat beberapa video orang yang mungkin kalau teman-teman sekarang tuh stand up gitu ya, stand up itu paling dekat public speaking juga gitu kan, yang membawakan suatu jokes tapi dengan sebuah cerita yang panjang begitu. Nah itu bagi saya juga bisa teman-teman lihat di situ. Apalagi kan beberapa stand up comedian tuh mengadakan tour dan lain sebagainya, kan kita bisa lihat tuh di YouTube kan juga banyak teman-teman bisa lihat. Oh jadi begini caranya dia menyampaikan. Oh kalau misal ada pertanyaan dari audiens dia bisa menanggapinya seperti ini. Atau kita bisa lihat-lihat public speaking lainnya, public speaker lainnya seperti apa caranya dia gitu. Banyak kok video-video di YouTube tuh banyak kok kalau teman-teman mau belajar. Jadi bisa atau tidak? Bisa, semua bisa menjadi seorang public speaker. Bisa. Tinggal kita bagaimana cara belajarnya ya. Nah, yang kedua ini dari Aed Ana 21. Pertanyaannya adalah, Mas Robi, yang menjadi keinginan sekarang di dunia public speaking itu pengen apa sih yang belum pernah dilakuin di di public speaking? Mungkin stand up ya, stand up itu ya. Stand up belum pernah Mas? Belum pernah, stand up tuh menarik sih. Garing banget. Karena stand up tuh bagi saya menarik begitu. Saya ingin coba beberapa misal datang ke komunitas gitu, tapi saya belum berani karena bikin materinya itu susah. Iya benar. Terus terang bikin materinya itu susah. Menurut kita lucu belum tentu menurut mereka Betul. lucu. Iya benar. Dan ketika lihat bagaimana sih caranya bikin nyusun materi stand up comedy, saya baca tuh dari beberapa stand up comedian gitu ya. Saya baca, saya lihat videonya begitu. Nah, tapi ketika menyusun tuh bagi saya masih cukup sulit gitu. Atau ini mau dikasih, kan ada beberapa teorinya tuh, ada yang namanya callback, ada yang ini dan lain sebagainya. Yeah. Nah itu tuh penempatan itu tuh yang masih belum begitu bisa gitu. Tapi itu jadi tantangan menarik sih sebenarnya. Oke. Nanti setelah ada video ini bakal ada yang mengundang Mas Robi menjadi seorang stand up. Waduh amin. Padahal belum pernah gitu ya. Perdana bikin tour. Ya. Tapi kalau garing itu resiko Anda gitu ya. Bukan garing gitu. Parah. Tapi gak apa-apa, namanya juga pengen mencoba, gak ada salahnya. Ya. Kalau gak dicoba-coba, mana tahu hasilnya kayak seperti apa gitu ya Mas. Oke, yang terakhir ini ada dari Bambang. Mas Bambang apa kabar ini? Bambang selalu ada di mana-mana. Kayaknya mau dijawab sama Mas Robi loh. Ini padahal banyak banget pertanyaannya dan punya Mas Bambang masuk ke daftar yang mau disampaikan ke Mas Robi, hebat luar biasa. Selamat Anda beruntung Bambang. Oke, ini pertanyaannya adalah, Mas Robi terjun ke dunia public speaking itu sudah berapa lama dan berapa lama latihannya sehingga bisa menjadi sekarang ini ya walaupun belum begitu ahli tapi sudah, menurut saya sih sudah sudah bisa disebut sebagai seorang public speaker. Itu berapa lama kira-kira di
terjun di dunia Oke, public. kalau awal sekali belajar pertama kali belajar berarti MC tadi awal-awal itu di sekitar 2013. 2013. Sekarang 2020. Sekarang 2020 sekitar ya tahun. sekitar 1 tahunan ini gitu. Tapi juga kalau berapa lamanya ya sekitar itu. Tapi supaya jadi ahli itu berapa lama ya seterusnya gitu. Karena public speaking itu dunia yang menurut saya sih akan berganti gitu. Ketika kita ganti audiens saja, kita ganti cara penyampaian kita, bikin tata bahasa yang berbeda gitu. Ketika saya ngisi misalnya waktu untuk SMA begitu, anak-anak SMA atau SMP, ya saya sebisa mungkin bagaimana memahami kondisi anak SMP sekarang tuh apa sih, yang lagi ngetren, yang lagi hype di kalangan SMP SMA tuh apa sih begitu. Nah, saya juga akan cari materi atau apa yang bisa berkaitan dengan itu begitu. Terus pengalaman hidup mereka seperti apa sih, misal pergaulan sekarang itu seperti apa gitu, saya akan cari gitu, saya akan cari tentang itu, saya baca tentang itu, jadi bisa nyambung lah istilahnya. Kalau untuk ke atas misal di corporate gitu ya, saya lihat corporate-nya bergerak di bidang apa dan sebagainya. Terus ya tadi audiens, untuk penguasaan audiensi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misal berapa tahun supaya bisa ahli ya seterusnya kita harus belajar. Karena belajar nggak ada salahnya. Iya. Belajar sampai mati. Iya. Karena katanya ada yang itu belajarnya sampai ke apa? Sampai kemana? Kemana-mana. Gak paham aku. Nah itu pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab oleh Mas Robi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman, terutama yang bertanya tadi. Semoga apa yang dijawab paham ya Mas. Oh ya terakhir Ya, ya. Mas. Untuk tadi bagaimana kalau misal di suasana yang adem-adem aja, maksudnya diam-diam aja ya teman-teman. Kalau misal ini samperin ke audiensnya, ajak ngobrol, mungkin teman-teman bisa lempar 1-2 pertanyaan. Karena audiens itu kan kita tetap orang kan, Iya, betul. Orang, dan dia tuh bisa diajak interaksi, bisa mungkin ajaklah interaksi. Tapi gini Mas, saya kan pernah ya jadi audiens. Nah, saya tuh kalau ada seorang yang public speaker itu misalnya mendekati kita, itu rasanya deg-degan banget, takut banget untuk ditanya atau suruh maju, itu rasanya takut banget loh Mas. Ada orang-orang yang seperti itu. Itu bagaimana Mas? Biar kita pede, berani buat misalnya kita ditunjuk untuk maju, kita maju. Kalau ditunjuk maju ya maju. Pertama kalau misal saya memang kenapa saya harus menguasai audiens, tahu mana orang yang senang ngomong, mana orang yang diam begitu. Supaya saya bisa dapat seperti pancingannya gitu. Oh ini orang-orang yang berani, audiensnya orang yang berani ngomong, cukup vokal gitu. Saya akan tanya dia dulu pertama. Nanti mungkin jawabannya ya bisa dijawab dengan bercanda dan sebagainya, tapi nggak masalah gitu. Tapi ketika ada interaksi itu lebih membuat saya lebih pede sebenarnya. Ketika ada interaksi dari peserta, saya tuh lebih pede, jadi lebih pede begitu. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis Mas Robi. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah diberi kesempatan, sudah capek-capek dari mana Mas? Dari mana-mana. Jauh-jauh dari negeri seberang, datang ke sini hanya untuk memberikan ilmu ke teman-teman semua. Jadi apa ya? Jangan lupa ya. Enggak lah, sama-sama belajar. Follow IG-nya Mas Robi biar semakin terutama doain buat apa ya, karirnya biar semakin sukses di dunia public speaking. Nah, terima kasih Mas Robi. Sama-sama. Apalagi ya, saya sampai bingung ngomong apa. Pokoknya banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Buat teman-teman audiensnya gitu ya. Yang penting semangat aja kalau belajar, dan pastinya menurut saya semua bisa dilakukan. Oke, untuk sesi nanti kita cerita tentang acara nanti kita cerita tentang hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Tentunya buat mereka yang pengen banget belajar di dunia public speaking, jangan menyerah. Walaupun kita pasti pernah salah dalam melakukan terutama public speaking. Kita harus lebih belajar, lebih ada kemauan buat belajar lebih baik. Kayak saya masih sangat dasar banget loh Mas. Saya dulunya tuh nggak ada niatan sama sekali pengen menjadi seorang public speaking. Tapi setelah ada materi perkuliahan ini, lama-lama itu
tertarik terjun ke dunia public speaking karena enak gitu loh, mau ngomong sama siapa kita bisa walaupun pembahasannya berbeda kita bisa apa ya, nyambung gitu loh Mas. Ternyata komunikasi itu sangat tinggi ya. Nah, itu tadi teman-teman materi tentang public speaking, tips mengatasi grogi pada saat public speaking. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami, terus kita praktekkan, dan kita bisa menjadi lebih baik, terutama khususnya pada saat kita melakukan public speaking. Karena setiap orang, seperti yang dibicarakan Mas Robi, seperti yang disampaikan Mas Robi tadi, setiap orang bisa menjadi public speaker. Tinggal kita bagaimana cara belajarnya, kemauannya, niat untuk bisa atau mau belajar agar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya adalah, iya mau